Assalamualaikum Bang Hasnanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Iki? Alhamdulillah Bang. Mantap. Hari ini kita kedatangan dari BNN guys. Jadi Bang Hasnanda, Oke. selamat datang di Kenapa Harus Podcast. Baik, terima kasih. Kenapa harus podcast? Kenapa harus podcast? Jadi itu nama program kita. Berarti jawabannya pasti penting. Pasti penting Bang. Penting. Supaya kita bisa sharing-sharing, Oke. bisa ngobrol-ngobrol juga nih. Benar. Karena baru-baru ini kita lagi viral-viral di dunia maya tentang narkoba Bang ya. Benar, iya. Jadi Bang Hasnanda ini adalah kepala BNN Kota Banda Aceh. Oke. Jadi kantornya di Berawi. Berawi, ya. Di Berawi. Kantor sementara kita begitu. Oke. Jadi beliau langsung datang ke sini dengan undangan kita ngobrol-ngobrol. Nah, kenapa kita nggak pakai masker? Karena di awal-awal tadi kita udah rapid test, alhamdulillah hasilnya dua-dua nih negatif ya Bang ya. Dan kita sudah vaksin 2 kali. Siap, Kamu itu udah dia. vaksin. Ayo vaksin Bang ya. Ayo vaksin. Bang, Riki mau nanya nih sama Abang nih Bang. Boleh? Ya. Abang kan kepala BNN Kota Banda Aceh nih. Baik, insyaallah. Nah, gimana sih Bang? Kota Banda Aceh ini banyak nggak penggunanya itu yang under 17 tahun gitu Bang? Kayak anak-anak muda di bawah 17 tahun tuh ada nggak sih Bang yang pakai narkoba? Iya. Kita mungkin jawaban kita normatif saja. Sebenarnya penyalahgunaan narkoba itu memang dominan anak muda di seluruh Indonesia. Jadi saya cerita dulu kondisi kita Aceh. Ya. Aceh itu dia punya ranking juga di narkoba. Ranking nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Jadi kalau nomor 1 itu Sumatera Utara, kemudian ada Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Aceh nomor 6. Walaupun kita berada di urutan ke-6, tentu kita tidak bisa menyamakan dengan Medan kan nomor 1, kita nomor 6. Nggak bisa karena kita kan persentasenya dihitung persentase penduduk kita sedikit. Oh, jumlah populasinya. Ya. Oke. Jadi menurut BNN dan LIPI di survei 2020 disebutkan ada 56.000 lebih penyalahguna narkoba yang ada di Aceh. Kebetulan memang kita tidak signifikan menyebut kabupaten kota mana. Tapi 56%. Pastinya memang itu Pantai Timur. Pantai Timur ya. Masuk dari Banda Aceh dan sebagainya. Kalau untuk Kota Banda Aceh sendiri data yang real itu memang sedang kita survei juga di tahun ini. Tetapi memang bisa kita katakan karena kita tadi ini kan pandemi kita, Benar Bang, benar. Di 2020 itu berdasarkan analisa data dari kita, baik dari Kejaksaan, Polresta dari kita sendiri, itu ternyata peningkatan kasus itu signifikan. Nah, padahal sebenarnya kan semua orang di rumah saja, di rumah saja. Tapi ternyata narkoba itu tidak mengenal di rumah saja. Jadi kalau orang sudah terkena sekali narkoba, dia akan terus mencari. Dan itulah yang membahaya. Maka kenapa kita selalu mengatakan pada anak muda jangan coba-coba. Karena kalau sudah dicoba, ini yang berbahaya. Karena awalnya ini karena coba-coba sih. Karena coba, kemudian dia akan ketagihan dan itu kan sulit dia keluar dari lingkaran setan narkoba begitu. Nah, memang awal mulanya ini yang harus kita hindari ya Bang. Coba-coba tuh kayak penasaran gitu Bang. Penasaran, keponya. Bahaya ternyata. Betul, bahaya. Bisa menjadi candu. Betul, makanya kita pun dalam penyuluhan di tim kita BNN itu cara menyampaikan kepada peserta didik kita itu beda-beda. Kalau misalnya untuk anak SMP, anak SMA, mereka kan usia-usia yang sedang sangat penasaran. Labil mereka. Jadi kalau kita bicara misalnya tentang sabu begini-begini, salah-salah dia bukan menjauhi, dia justru mencari. Wah, bagaimana sih? Penasaran dia Bang. Makanya sering kita mengatakan hati-hati menyampaikan penyuluhan kepada anak-anak muda tanpa kita bekali dengan ilmu yang cukup. Kalau kita tim penyuluhan kita sudah semua tersertifikasi. Jadi mereka sudah tahu mana yang harus diceritakan, mana yang itu akan memancing justru orang akan hasrat dia untuk mencoba gitu. Ya. Jadi kita berhati-hatian. Karena pernah ada survei justru
ada pengguna yang mengaku dia menjadi pemakai karena dia dari penyuluhan. Dia cari tahu jadinya. Seharusnya penyuluhan itu membuat dia menghindari. Tapi ini bisa berbahaya. Maka kita sangat hati-hati sekali. Berarti dia setiap penyuluhan itu ada level-level penyampaiannya sendiri. Ya. Jadi materinya untuk SMP, SMA dan kuliah tentu berbeda-beda. Apalagi untuk anak SD. Ini ada kan, tapi ada juga. Oh, mulai dari SD juga udah dibuat. Ada. Karena apalagi di mungkin di seluruh Indonesia, anak SD itu rawan dia misalnya ya kalau bahasa Aceh lim cak kameng. Oh, ngelim dia. Ya, narkoba yang paling rendah tingkatan yang dicoba-coba oleh anak-anak itulah ngelim cak kameng. Oh, berarti lem itu termasuk narkoba juga, Bang? Zatnya dari apa yang dihasilkan dari ngelem itu sudah kategori narkobanya ya. Mungkin golongannya yang berbeda ya, Bang. Betul. Oke. Bang, kita kan di Aceh nih, Bang. Iya. Jadi kok di Aceh ini kan terkenal sekali ganja gitu, Bang. Betul. Misalnya kayak ada ditangkap di Medan, oke, Medan terlalu dekat. Iya. Pelabuhan Merak, mungkin di Jakarta itu kayak Aceh, berasal dari Aceh gitu, Bang, kan. Betul. Kenapa sih, maksudnya kenapa di Aceh itu bisa sangat subur tanaman ini gitu, Bang? Iya. Pertama dulu ingin kita sampaikan begini, kadang-kadang yang ditangkap di Merak, Bakauheni dan sebagainya lah menjelang ke tanah Jawa. Benar. Enggak semua dari Aceh. Cuma orang kadang-kadang kan maunya berita kayak gitu. Ganja dari Aceh. Iya, kayak heboh dari Aceh ini sama ganja. Karena di Sumatera Utara terdekat kita itu di Mandailing Natal itu banyak ladang ganja dan sering dimusnahkan, sering ditemukan. Bisa-bisa juga ganja dari Sumatera Utara juga dia ke ini, tapi orang kan suka ngakunya atau media suka menyebutkan ganja di Aceh ditangkap. Kan? Tetapi memang benar. Kalau menurut sebenarnya ini kita nggak bisa menyebutkan juga penelitian yang sudah sahih ya. Tapi mungkin kita menyebutkannya hipotesa, sesuatu yang harus kita buktikan dulu. Jadi memang ganja yang tumbuh subur itu ada di Lam Tebah. Lam Tebah kalau terbaik itu Lam Tebah, sehingga memang ada jenis-jenis yang tumbuh di Lam Tebah itu kategorinya memang betul-betul versi sangat luar biasa. THC-nya sangat tinggi sekali. Wah, itu yang bikin fly itu benar. Jadi karena hal tersebutnya maka BNN itu punya program yang namanya Grand Descent Alternative Development. Bagaimana mengalihkan petani ganja yang ada di Lam Tebah itu menjadi petani kopi, petani jagung. Ya, itu berarti maksudnya petaninya itu abang tahu siapa gitu, abang undang gitu? Iya, secara kan yang tahu juga warga di Lam Tebahnya. Melalui kecil kita mengajak semua bekas petani ini, bekas petani ya. Untuk itu kualifikasinya bekas petani ya. Jadi kita kasih banyak program-program jagung dan sebagainya. Itu memang program nasional di BNN. Tetapi memang hampir tidak berhenti karena Lam Tebah ini Selawah itu kan luas. Luas ya. Pegunungan juga dia. Benar. Dan kemarin juga terakhir juga langsung Pak Komjen Petrus Kepala BNN RI langsung dia datang untuk memusnahkan ladang ganja yang di Lam Tebah. Lam Tebah itu sangat subur. Kenapa subur? Dia memang kan bekas letusan gunung berapi Gunung Selawah. Subur betul dia. Apapun yang kita tanam di Lam Tebah itu tumbuh sangat subur. Apalagi ganja. Ganja itu kan nggak perlu dipelihara dia. Tanaman paling bandel kayaknya, Bang. Paling bandel dia. Kuat sekali dia. Benar. Makanya dulu sebenarnya kalau cerita-cerita orang tua nih, itu kan dia artinya hanya tanaman anti hama sebenarnya. Maksudnya gimana tuh, Bang? Orang Aceh nanam kopi, jadi ada 1-2 yang ditanam ganja sebenarnya untuk menjaga tanaman kopi. Karena seperti babi dan sebagainya yang hama itu dia tidak akan mendekati ladang kopi tadi karena ada ganjanya. Ya, jadi sebagai anti hamanya. Tapi itu dulu, Bang. Dulu ya. Sebelum ada undang-undang narkoba. Mungkin sebelum saya masa-masa Belanda lah, kolonial. Zaman dahulu banget berarti. Bukan masa kemerdekaan. Jadi itu yang dulu mungkin digunakan, kemudian berkembang disalahgunakan dan baru kemudian menjadi bahwa ganja itu menjadi narkotika golongan 1, tentu dilarang. Dan saya pikir orang Aceh tidak lagi menggunakan itu sebagai apalah anti hama atau makanan. Walaupun orang mengatakan makanan Aceh, ini cerita makanan Aceh enak, pasti ada ganja. Padahal sugesti saja orang bilang nah ganja, padahal nggak ada. Ya. Ada ganja, padahal nggak ada. Padahal makanan kita memang sudah enak.
Kita kan campuran makanan kuliner kita ini, kuliner Aceh ini campuran India Arab. Itulah yang membuat karinya kental gitu, makanan Bang, Aceh yang membuat paling enak. Oke. Cuma orang kita kan kadang-kadang ini enak kali, ada ganja, ada dia bilang, padahal nggak ada. Itu sebenarnya nggak boleh, karena itu akan mengurangi enaknya bumbu. Bumbu masakan Aceh itu sangat luar biasa. Kalau kata Pak Wali Kota, enak sekali. Enak sekali. Enak banget. Enak banget ya. Iya, bener. Jadi kalau mengatakan kita ada ganja, wah itu sebenarnya prihatin kita. Sebenarnya nggak ada. Tidak ada, insya Allah. Jadi kalian di luar sana kalau yang mengira di Aceh itu masak makanan pakai ganja, sebenarnya enggak, Bang. Tidak ada. Itu orang omongan dari mulut ke mulut aja. Ya. Kalau dibuktikan nggak ada. Nggak ada, insya Allah. Apapun alasannya, kalau kalian pakai mau dipakai di makanan, kalau keciduk tangkap, Bang, kan? Benar. Tetap Dan tidak ditangkap. boleh dia. Nggak boleh. Daunnya, batangnya, bijinya tidak boleh digugunakan. Satu unsur, satu batang itu semuanya nggak boleh. Apalagi mengisap berbahaya sekali, sangat berbahaya. Nah itu guys, jadi nggak boleh apapun alasannya. Tidak boleh. Ya. Oke. Kecuali untuk ilmu pengetahuan, dan itu sudah ada tahapan-tahapan yang tentu sangat ketat sekali. Itu riset, Bang, ya. Dan Benar. itu dilakukan oleh negara bukan personal. Benar sekali. Jadi jangan punya alasan untuk ini buat ya. medis. Ya. Ini buat skripsi, nggak boleh. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Jadi ada tahapan-tahapan untuk ilmu pengetahuan. Oke. Nah, itu. Bang, sering bertanya-tanya nih, Bang. Anak-anak muda nih, Bang. Iya. Apa sih alasan mereka pertama sekali itu pengen menggunakan narkoba, Bang? Iya. Kita sebenarnya punya juga sebuah penelitian yang lumayan unik juga. Uniknya begini. Orang menggunakan narkoba itu dengan berbagai alasan ya. Ada alasan yang paling pertama itu coba-coba. Coba-coba tadi, Bang, ya. Coba-coba tadi. Keponya, ingin tahunya. Dan itu sebenarnya modusnya itu tetap gratis dia. Dia nggak beli, Bang. Benar, semua pengguna itu pertama dikasih gratis, free. Kemudian karena sudah ketagihan dia akan mencari sendiri. Jadi itu paling banyak. Dan kedua yang paling banyak itu adalah bujukan teman. Faktor lingkungan. Faktor ya, jadi teman, lingkungan dan sebagainya itu memang sangat berpengaruh. Makanya penting buat orang tua carilah siapa teman anaknya. Kita nggak boleh biarkan mana sih keluar si A. Oh dia sama kawannya, kawan akrabnya, nggak apa-apa, nggak boleh. Kita harus ngecek anak kita, adik kita yang laki-laki itu dia kemana, kawan dengan siapa. Oh futsal, oke. Futsal di mana? Sampai itu kita tahu detail. Karena banyak kejadian ya alasan futsal, alasan apa keluar malam, ternyata pas sudah ditangkap atau yang bersangkutan sudah ketagihan dan sudah berkali-kali. Ya. Itu lepas dari pengawasan orang tua sendiri. Benar. Berarti parenting yang paling penting. Iya, paling penting. Kemudian faktor lain adalah bersenang-senang. Orang pakai narkoba karena ingin bersenang-senang. Dan yang terakhir itu sebenarnya penelitian kita adalah konflik keluarga. Menariknya dalam faktor bersenang-senang dengan konflik keluarga, justru pecandu yang jenis kelamin perempuan dominan. Ini kan itu data, Bang. Data. Oke. Ya, jadi bersenang-senang. Kenapa perempuan ternyata lebih banyak? Bisa jadi mungkin apalagi sekarang di mana-mana kita lihat kan ada adik kita yang perempuan suka duduk mencari hiburan kan. Apalagi pandemi ini yang remaja-remaja perempuan paling susah ini. Aduh, kemana kita di tempat ngumpulnya? Makanya berhati-hatilah. Kami sering mengingatkan kepada adik-adik kita mahasiswi kita berhati-hati hadir di acara-acara yang mungkin dibalut dengan karaoke, party apalah. Hati-hati karena itu bisa kemudian ada orang tertentu yang memanfaatkan adik-adik kita ini. Itu. Kemudian konflik keluarga juga dominan perempuan. Ya mungkin kalau laki-laki kan juga strong dia, Bang. Benar, kuat ya. Jadi karena alasan itu perempuan dominan. Kalau yang tadi faktor utama coba-coba dengan dibujuk teman itu laki-laki lebih dominan. Dibujuk teman berarti laki-laki itu mudah dirayu. Kan laki-laki kita kan mudah dirayu nih. Biar masuk dalam kawan sebenarnya, Bang. Jadi kok misalnya nggak make kayak nggak masuk dalam kawan. Cuman kawannya yang salah nih, Bang. Betul. Kalau perempuan susah dirayu dia. Makanya dibujuk teman itu lebih banyak laki-laki pada perempuannya. Itu. Lebih kepada pengaruh orang lain bukan dari diri sendiri. Benar, intinya lingkungan sangat sendiri. berpengaruh pada sosok anak muda ke depan. Itu. Kalau dari cara penggunaan ganja lah ataupun ya ganja lah dalam hal ini mungkin kan ada beberapa
metodenya tuh Bang. Ada yang dilinting, ada yang pakai bong. Iya. Yang baru-baru ini pakai vapor ya Bang ya. Iya, betul. Itu cairannya maksudnya dicampur ke vapor gitu. Iya. Nah, ganja ini kan ada yang campur ke dalam makanan. Dia juga dipakai untuk medis. Iya. Beberapa untuk kesehatan di beberapa negara mungkin udah diakui Bang ya. Sudah dilegalkan di beberapa negara. Mungkin di Indonesia belum. Sebenarnya pengertian dilegalkan di beberapa negara juga belum tentu. Jadi kan ada UNOC ya, lembaga PBB yang menangani tentang narkotika. Sebenarnya tidak menghapus ganja dari obat-obat terlarang, tidak. Dari golongan 1 tadi. Hanya menurunkan saja. Jadi dari level 4 menjadi level 1. Jadi kalau di PBB itu yang 4 itu tertinggi dia. Dikeluarkan menjadi level 1. Tetapi tetap sebagai obat-obat yang terlarang. Tidak boleh digunakan. Ya. Okay. Kalau di Indonesia tetap menolak itu, dan Indonesia tetap menyebut ganja sebagai narkotika golongan 1. Golongan 1 dia, tidak paling keras berarti Bang. Iya. Karena kita menyebut memang penelitian juga bahwa ganja yang berasal di Indonesia khususnya dari Aceh itu tingkat THC itu sangat tinggi sekali. Okay. Kita nggak bisa membedakan dengan ganja di Eropa, nggak bisa dia. Tapi juga mungkin bisa baca teman-teman ya di Google dan sebagainya. Benar. Kejahatan karena legalisasi ganja di satu kota misalnya di Amerika itu meningkatkan kriminalitas. Bisa buka, bisa ngecek sendiri. Nah, dan jangan juga kemudian pemahaman kita kalau di luar negeri kayak enak nih kita bisa di mana-mana, enggak juga. Dia tempat-tempat tertentu yang dikontrol ketat oleh pemerintah. Nggak sembarangan juga. Jangan kemudian berpikir ini di Belanda ini kayak di warung kopi ini. Enggak juga. Padahal enggak seperti itu. Benar, terbatas dan itu juga sudah disebutkan di beberapa berita. Ternyata angka kriminalitas meningkat sejak itu dibiarkan misalnya ada tempat-tempat lokalisasi. Makanya pemerintah Indonesia melalui BNN tetap menganggap bahwa ganja itu lebih banyak bahayanya, lebih banyak mudaratnya, daripada mungkin ada satu sisi yang dianggap ada manfaatnya, tapi kita tetap menganggap lebih banyak bahayanya. Mudaratnya. Dan yang paling penting, selama masih ada obat lain yang misalnya membantu, kenapa kita harus menggunakan ganja? Benar. Itu sebenarnya. Itu kayak nggak ada pilihan lain jadi. Ya. Bang, efek samping dari penggunaan jangka panjang nih Bang, apa nih Bang? Ya. Sebenarnya masing-masing narkotika kan dia berbeda-beda, tetapi secara umum hampir sama sebenarnya efek bahayanya. Tetap bahaya itu yang paling besar itu sebenarnya gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Berarti dia psycho jadinya Bang. Benar ya. Jadi sebenarnya psikologinya ya bisa dicek juga ke teman-teman di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh ini terdekat kita. Bisa ditanya lah sama dokter. Orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang lumayan juga tinggi itu berasal dari karena kasus narkoba. Malah kita di Banda Aceh ini pernah juga memberikan pemulihan kepada adik-adik kita yang malah sampai satu keluarga itu 3 orang bisa gila. Karena dia menggunakan dia kebetulan menggunakan narkoba sabu ya. Sabu yang berada di Aceh itu sebagian besar super oplosan. Oplosan ada juga Bang sabu-sabu oplosan. Super oplosan ya kan. Karena kan sabu itu mungkin semua mengetahui harganya mahal betul ya. 1,5 miliar sekilo. Nggak sanggup orang kita beli. Jadi makanya ada yang bilang pahi paket hemat 25.000 sekali paket, nggak masuk akal. Itu racun total memang. Itu yang tadi oplosan maksudnya. Betul ya. Kalau dia pakai terus-menerus yang oplosan ini di bawah 2 tahun terjamin dia pasti gila, gangguan kejiwaan. Dan itu sudah ada contoh di Banda Aceh dan di sekitar Aceh Besar yang kita intervensi rehabilitasi. Satu keluarga ada 4, 3 gila. Satu selamat karena adik itu perempuan. Nah, itu sudah ada kasus di tempat kita dan kita pulihkan. Tapi yang satu kayak berat karena dia sudah masuk rumah sakit jiwa. Sudah bolak-balik lah. Ya, makanya kita ingatkan juga pada generasi muda kalau sudah mencoba-coba kena sabu oplosan narkoba, susah sekali untuk dipulihkan. Ya. Kena mental kalian nanti. Mental ya. Yang oplosan aja nggak boleh, apalagi yang. Iya, yang asli aja nggak boleh, apalagi yang oplosan. Gitu ya. Iya, yang asli aja nggak boleh, apalagi oplosan. Kadang-kadang ini sering juga teman-teman mungkin itu artis pakai dia lama-lama kok nggak gila dia. Ya tuh Bang, banyak tuh yang tanya netizen mungkin Bang. Itu gimana tuh Bang? Itu barang asli. Barang asli. Daya rusaknya itu tetap juga akan mengalami gangguan kejiwaan tapi dia jangka waktu 5 tahun ke depan. Jangka panjang. Ke depan dia pasti juga akan rusak. Nah, sementara yang oplosan ini dicampur kita nggak tahu lah.
Kan 25.000, 50.000 ya kan. Nggak masuk akal, nggak masuk akal kan. Jadi itulah yang mempercepat sebenarnya kerusakan otaknya, psikologi dari mentalnya orang dan sebagainya. Dan efeknya apa nanti? Pertama dia rumah tangga dia akan hancur. Dia akan jual apa saja. Modusnya kan sebenarnya modusnya ini juga bisa buat generasi muda. Kalau ada di lingkungan kita yang kehilangan sesuatu yang terus menerus, itu bisa aja menjadi tanda bahwa ada di antara anggota keluarga ya sudah ada yang terkena itu. Karena nggak mungkin kan tuyul nggak ada. Bener. Nggak ada. Nggak tahu Bang. hilang sampai hilang tabung gas itu ada kejadian. Tabung gas bisa diangkat. Saking sakit butuhnya uang untuk itu ya. Makanya berhati-hatilah ya orang tua atau abang yang punya adik bahwa hal itu bisa terjadi. Maka kita sering menganjurkan untuk sidak ke kamar. Cek langsung. Laki-laki cek langsung. Jangan percaya bahwa dia nggak apa-apa, nggak percaya. Oke Bang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu. Bang, terakhir nih Bang. Oke. Karena kayaknya seru kali untuk bahas masalah narkoba ini di kalangan anak-anak muda kayak kita nih. Betul. Kami ini kan pekerja industri kreatif nih Bang. Iya. Kerja kami ini asik menghibur orang banyak Bang. Diri sendiri nggak ada yang hibur nih. Apa nih Bang nasihat untuk kami para anak-anak muda? Iya. Supaya kami itu terhindarlah betul. dari barang haram ini Bang. Ya. Hiburan paling baik menurut kita adalah sering-sering datang ke masjid. Itu kunci. Maka kita sering mengatakan penelitian juga ini. Pendekatan agama adalah kunci paling sukses untuk pencegahan narkoba. Tidak ada jalan lain. Maka kita sering salat subuh itu sering kita anjurkan. Salat berjamaah. Kalau anak laki-laki dia sering berjamaah, insya Allah akan terjaga. Dan paling penting jangan orang tua nih jangan pernah merokok di depan anak. Betul. Karena kalau sempat itu ditiru oleh anak, percayalah merokok itu adalah gerbang untuk narkoba. Awalnya. Jadi makanya beruntunglah buat generasi muda yang tidak merokok. Yang sudah terlanjur merokok mungkin bisa mengurangi kan, bisa ini. Karena itu pintu gerbangnya, pintu gerbang. Hampir 90% yang kita rehab selama ini semuanya mengaku sebagai mantan perokok. Perokok dia Bang. Maka berarti awal dari situ ya. Betul, orang tua jangan merokoklah di depan anak di rumah ya kan. Cari tempat lain lah. Cari tempat lain. Kalau bisa jangan merokok. Ini untuk masa depan keluarga dan kita semua. Terima kasih banyak nih Bang. Udah banyak juga cerita sama kita. Nanti mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa DM aja atau komen di kolom YouTube komentarnya. Nanti kita buat part 2 nih mungkin langsung sama Bang Hasnanda sendiri di kantor beliau mungkin biar bisa lihat juga gimana sih Bang item-item itu tadi Bang. Benar. Kalau perlu mungkin kita akan bawa ke klien yang sedang kita pulihkan. Nah, kita langsung sidak ke lokasinya aja biar lihat gimana sih efeknya ya Bang langsung ya. Malah kita bisa bercerita dengan teman-teman yang mantan pemakai. Bagaimana daya rusaknya dia hilang semuanya. Oke. Jadi Bang, terima kasih nih Bang sekali lagi udah hadir di kawan-kawan program Kenapa Harus Podcast kali ini Bang. Ya. Jadi guys, itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua anak-anak muda. Jangan pernah mencoba ya Bang ya. Jangan pernah coba-coba. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih juga. Ya, oke.